Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin dari 11 SF3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara pemeriksaan job GPT. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah primary sliding shaft. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil diameter poli primer dan juga sebagai rumah roller. Cara memeriksanya yaitu periksa permukaan, pastikan tidak ada goresan atau keausan pada dudukan roller. Hasil pemeriksaannya yaitu primary sliding shaft sudah aus atau terkikis, perlu diganti. Yang kedua yaitu primary fixed shaft, berfungsi untuk menahan V-belt dan memperbesar perbandingan rasio. Cara pemeriksaannya yaitu pastikan tidak ada yang pecah atau keausan parah. Hasil pemeriksaannya yaitu ada bagian yang pecah dan perlu diganti. Seperti yang saya tunjukkan ini, ada bagian yang pecah di bagian kipas atau primary. Dan yang ketiga ada slider, berfungsi untuk menjaga posisi roller dan sebagai peredam di area tersebut. Jika slider aus, maka roller akan cepat aus. Cara pemeriksaannya yaitu dari keausan dan kerusakan lainnya dengan cara visual. Hasil pemeriksaannya yaitu masih bagus dan tidak aus. Tindak lanjutnya masih layak digunakan. Dan yang keempat ada cam, yaitu fungsinya untuk memberikan tahanan pada roller. Cara pemeriksaannya yaitu secara visual, ada kerusakan atau keausan pada permukaan cam. Hasil pemeriksaannya yaitu tidak ada kerusakan, namun sedikit aus. Tindak lanjutnya yaitu masih bisa digunakan atau perlu diganti. Dan yang kelima adalah slide bushing. Fungsinya yaitu membantu pergerakan puli depan. Cara pemeriksaannya yaitu secara visual, ada kerusakan atau tidak. Hasil pemeriksaannya yaitu bushing belum aus. Tindak lanjutnya masih layak dipakai untuk kedepannya. Dan yang keenam ada roller weight. Fungsinya untuk mengatur pergerakan puli depan dan untuk mengatur akselerasi motor. Cara pemeriksaannya yaitu apakah roller masih bulat sempurna atau tidak, dan hitung diameternya menggunakan jangka sorong seperti yang saya lakukan. Lalu jangka sorongnya dikunci. Terusnya kita baca skala utama dan skala vernier yang ada di jangka sorong tersebut. Dan hasil pemeriksaannya yaitu roller sudah aus, sudah tidak bulat sempurna. Hasil setelah diukur diameternya adalah 14,40 mm, yang standarnya adalah 15 mm. Tindak lanjutnya perlu diganti. Dan yang ketujuh ada V-belt. Fungsinya sebagai sabuk penggerak yang menghubungkan puli depan dengan belakang dan mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Cara pemeriksaannya yaitu kondisi visual, apakah ada sobek atau tidak, dan periksa ketipisannya menggunakan jangka sorong. Dan hasil pemeriksaannya V-belt sudah sobek dan ketipisannya yaitu 9,60 mm, yang standarnya adalah 18,5 mm. Tindak lanjutnya yaitu perlu diganti. Dan yang kedelapan ada cloth house atau biasa disebut rumah kopling. Fungsinya untuk menampung kampas kopling yang bertugas untuk menghubungkan tenaga mesin ke roda. Cara pemeriksaannya yaitu pastikan tidak aus parah dan ukur diameter dalamnya menggunakan jangka sorong seperti yang saya lakukan tersebut. Hasil pemeriksaannya yaitu rumah kopling tidak ada kerusakan, namun ada keausan parah. Hasil diameternya yaitu 111,25 mm.
tindak lanjutnya yaitu perlu diganti. Dan yang kesembilan yaitu cloth carrier atau biasa disebut sepatu kopling. Fungsinya untuk menekan rumah kopling saat putaran mesin sangat tinggi untuk menggerakkan roda. Cara pemeriksaannya yaitu periksa ketebalan menggunakan jangka sorong, seperti yang saya lakukan dengan menempatkan jangka sorong yang ada di bawah, dan standarnya adalah 3,5 mm. Hasil pemeriksaannya yaitu 1,70 mm dan perlu diganti karena kampas pada sepatu kopling sudah ada kerusakan atau tipis. Dan yang selanjutnya ada secondary vicket shaft. Fungsinya untuk menjaga V-belt tetap di tempat. Cara pemeriksaannya yaitu secara visual, cek kondisi dari karat atau keausan yang berlebih. Hasil pemeriksaannya yaitu sudah berkarat dan keausan tapi masih bisa digunakan, tapi lebih baik perlu diganti dengan yang baru. Dan yang ke-11 ada secondary sliding shaft. Fungsinya untuk mengatur perubahan rasio GVT di puli belakang. Cara pemeriksaannya yaitu pastikan puli belakang bergerak lancar dan periksa dari keausan atau korosi. Hasil pemeriksaannya yaitu sudah berkarat tapi masih digunakan. Dan yang ke-12 ada pegas puli sekunder. Fungsinya membantu menekan puli sekunder saat beban motor berkurang. Cara pemeriksaan yaitu cek apakah pegas masih bagus atau elastis. Hasil pemeriksaannya yaitu periksa menggunakan jangka sorong, dan hasilnya hitungannya yaitu 72,30 mm dan standarnya yaitu 70,5 mm. Hasilnya yaitu masih bisa digunakan untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada final drift gear dan drift pinion shaft. Final drift gear fungsinya yaitu untuk menyalurkan tenaga akhir dari GVT ke roda belakang. Hasil pemeriksaannya yaitu gigi masih tumpul dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keropos. Dan fungsi dari drift pinion shaft yaitu untuk meneruskan putaran dari GVT ke roda belakang melalui gear. Hasil pemeriksaannya yaitu tidak ada goresan atau kerusakan dan masih layak digunakan untuk kedepannya. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai jok GVT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.